Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Rini di mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk pertemuan minggu kedua. Jadi kita masih pada bab yang sama ya. Kita membahas masih tentang materi zaman praaksara. Zaman di mana manusia belum mengenal tulisan ya. Praaksara belum mengenal tulisan. Nah, kalau materi minggu lalu tentang tentang manusia purba, sekarang kita membahas tentang hasil kebudayaan dari manusia purba itu. Namanya hasil kebudayaan masa praaksara. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, saya flashback dulu ke materi sebelumnya sambil kamu simak. Ini agak susah. Come on baby. Periodisasi masa praaksara. Dalam periodisasi masa praaksara ini dibagi menjadi dua, berdasarkan geologi dan juga berdasarkan arkeologi. Berdasarkan geologi berarti ini mengacu pada umur lapisan bumi. Jadi di mana pada lapisan bumi mana benda itu ditemukan. Yang pertama ada zaman Azoikum. Di sini di mana suhu bumi masih sangat tinggi, artinya masih panas, jadi belum ada kehidupan, belum ada makhluk hidup pada zaman Azoikum ini karena suhu bumi yang tinggi. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Pada masa ini sudah mulai ditemukan fosil-fosil dari tumbuhan dan juga hewan yang masih sederhana. Yang ketiga ada zaman Mesozoikum, ya, zaman purba tengah. Kalau di sini sudah ada ditemukan jenis tumbuhan berbunga, hewan jenis mamalia, amfibi dan juga jenis burung sudah mulai hidup. Yang keempat, zaman Neozoikum. Neo itu artinya baru, berarti ini zaman purba baru. Nah, di sini baru mulai hidup jenis manusia, ya. Manusia mulai hidup pada zaman ini. Jadi memang Tuhan menciptakan tumbuhan dulu, hewan, baru terakhir manusia. Ini seperti rantai makanan ya, yang dimakan dulu, yang diciptakan, baru yang memakan. Oke, itu berdasarkan geologi. Berdasarkan arkeologi, ini maksudnya apa? Mengacu pada teknologi purba hasil temuan penelitian arkeologi. Jadi ini pada benda-benda atau teknologi yang ditemukan. Yang pertama ada zaman Paleolitikum. Ini artinya zaman batu tua. Berarti teknologinya masih sangat sederhana. Ya, jadi biasanya benda-benda pada masa ini masih sangat kasar, belum dihaluskan, belum ada sentuhan manusia. Yang kedua zaman Mesolitikum. Ini berarti zaman batu tengah. Di sini sudah mulai dihaluskan benda temuannya. Jadi masih setengah halus ya, belum sempurna. Neolitikum, zaman batu baru. Nah, di sini benda-benda yang digunakan sudah lebih baik daripada masa sebelumnya. Sudah dihaluskan biasanya. Jadi kalau yang Paleolitikum itu dia menemukan batu dengan bentuk seperti itu, ya itu yang dia pakai. Dia pakai buat memotong hewan, buat berburu, ataupun buat meramu. Meramu itu seperti masak ya, biasanya dilakukan oleh para wanita-wanita, perempuan-perempuan pada masa praksara. Kalau Mesolitikum masih setengahnya, misalnya yang dihaluskan adalah bagian yang buat pegang aja, biar dia nyaman ya pegang benda itu. Jadi dia melihat batu yang lancip bagian ujung, berarti hanya ujungnya dilancipkan, atau bagian yang pegangan ini yang dihalusin yang buat nyaman mereka. Jadi belum sempurna. Tapi zaman Neolitikum ini, zaman batu baru, semua sudah dihaluskan, sudah berwujud ya bendanya lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya. Seperti kapak lonjong, itu benar-benar kelihatan dia bentuknya lonjong, memang lebih baik daripada temuan di zaman-zaman sebelumnya. Zaman Megalitikum, mega itu artinya besar, berarti zaman batu besar. Contoh bendanya apa saja? Nih biasa digunakan untuk media kepercayaan ya, media kepercayaan untuk bagi manusia purba. Seperti menhir. Menhir itu apa sih dia? Tugu batu. Ada juga sarkofagus, yaitu peti mati ya, yang berbentuk seperti lesung yang ada tutupnya. Itu contoh dari Megalitikum, batu besar. Zaman logam, nah ini lebih bagus lagi karena manusia purba sudah membuat hasil kebudayaan benda-benda peninggalan dari logam. Logam ini biasanya dibuat dari perunggu. Perunggu itu campuran dari tembaga dan timah. Oke, lanjut. Perkembangan kehidupan masyarakat praaksara. Nah, saya bagi menjadi 3. Ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ini biasanya manusia purba ini hidupnya masih nomaden, berpindah-pindah. Mereka hanya mengandalkan hasil alam. Jadi mereka tidak bisa menanam tanaman, terus bagaimana sampai dia panen, tidak. Jadi ketika tanaman itu
masih banyak mereka gunakan, karena ketika sudah habis mereka tebang, mereka pindah ke tempat lain yang lebih subur. Biasanya manusia purba itu tinggal di dekat dengan sumber air. Kenapa dekat dengan sumber air? Karena biasanya sumber air itu adalah tempat-tempat yang subur. Ya, seperti di pinggir sungai, pinggir pantai, itu tempat-tempat yang subur. Nah, mereka masih mengandalkan alam. Ya, namanya food gathering. Dan manusianya masih nomaden, berpindah-pindah. Yang kedua adalah masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam ini manusia purba sudah mulai tinggal menetap. Mereka sudah bisa mengolah sawah, berladang, jadi tidak lagi berpindah-pindah, sudah mulai menetap hidupnya, ya, tidak mengandalkan alam lagi. Dengan food producing, jadi mengolah apa yang ada, dari mau ditanam sampai dengan dipetik hasilnya. Yang ketiga adalah masa perundagian. Masa perundagian ini biasanya manusia purba jenis ini sudah mulai banyak yang membuat benda-benda yang terbuat dari logam. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia. Pada masa ini manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi memang hidupnya hanya untuk makan tujuannya, bukan nyari duit kayak sekarang. Berikutnya, manusia purba hidup secara berkelompok. Jadi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, mereka hidup dengan berkelompok meskipun dalam jumlah relatif kecil kelompoknya, sekitar 10 sampai 15 orang. Mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden, tadi saya jelasin ya, dan tinggal di gua-gua karang sekitar sungai, danau, atau pantai. Memang gua-gua ini kan hasil alam, jadi mereka nggak punya rumah permanen, nggak punya rumah tinggal, tapi memanfaatkan alam yang ada. Berikutnya, sebagian besar hasil kebudayaan peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan berupa alat-alat batu yang masih sederhana. Contohnya apa saja? Ada kapak perimbas, kapak genggam, kapak penetak, dan alat-alat serpi atau flakus. Selanjutnya, masa bercocok tanam dan beternak. Pada masa ini, manusia sudah menetap di suatu wilayah. Manusia memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam. Pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan manusia pada masa ini sudah dapat menguasai lingkungan alam. Nah, di sini udah mulai menetap ya, tidak lagi nomaden. Diperkirakan telah muncul sistem masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Kalau tadi kelompok kecil, dan di sini sudah memilih ada kepala sukunya. Nah, biasanya pemilihan kepala suku itu dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares. Apa itu? Yaitu orang yang utama atau orang yang paling berpengaruh. Selanjutnya, manusia berhasil membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah tangga yang memiliki permukaan halus dan tajam. Nah, kalau halus dan tajam berarti ini udah zaman Neolitikum ya. Kalau tadi kan Paleolitikum masih zaman yang batunya masih kasar ya. Benda tersebut apa saja contohnya? Ada beliung persegi, mata panah, kapak lonjong, pisau, perhiasan, serta gerabah. Manusia mulai mengenal aktivitas ekonomi perdagangan dengan sistem barter. Tahu barter kan? Dengan apa? Gimana barter? Bertukar ya, bertukar barang. Kamu punya beras, saya tukar dengan jagung, gitu ya. Seperti itu contohnya. Terakhir, masa perundagian. Apa itu masa perundagian? Merupakan masa dengan tingkat kebudayaan tertinggi pada masa praaksara. Nah, masyarakat pada masa ini sudah mampu membuat peralatan dari perunggu dan mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Masyarakat sudah membuat kelompok yang lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Lebih besar lagi kelompoknya daripada masa sebelumnya. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku terpandang yang bergelar datu atau datuk. Nah, di sini juga muncul golongan undagi. Apa tuh golongan undagi? Yaitu mereka yang dapat membuat barang-barang logam yang indah sebagai simbol status sosial. Seperti nekara, moko, kapak corong, bejana perunggu, dan juga arca perunggu. Nah, dari yang tadi saya jelaskan, saya ingin memberikan tugas buat kalian. Yang pertama, tugas mengenai manusia purba. Manusia purba ini tugas materi minggu pertama ya. Kamu harus atau diminta menyebutkan ciri-ciri manusia purba jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan juga Homo. Jenis Homo maksud saya. Yang kedua adalah tentang teknologi dari manusia purba. Tolong identifikasi peninggalan masa Paleolitikum,
Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan logam. Maksudnya apa sih identifikasi? Jadi kalian mencari ciri-ciri dan jenis bendanya pada masa itu. Misalnya masa Paleolitikum, cirinya seperti apa? Terus jenis benda yang dihasilkan pada masa Paleolitikum seperti apa? Itu tolong kalian jawab. Yang ketiga, jenis kepercayaan. Nah, jelaskan pengertian kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Nih kamu artikan animisme itu apa, dinamisme itu apa, dan totemisme itu apa. Jelas ya? Tugasnya nanti kalian jawab di e-learning kalian, di bagian tugas kalian masing-masing. Batas pengumpulan tugas sampai dengan pukul 15 hari ini sesuai dengan jadwal belajar. Jadi kalau jadwal pelajaran sejarah hari Senin, berarti kamu ngumpulnya hari Senin jam 15 terakhir. Jadwal pelajaran sejarah misalnya hari Kamis ya, berarti kalian hari Kamis jam 15 ngumpulinnya. Oke, sekian dulu materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugasnya karena kalau nggak ngerjain tugas kalian akan kosong nilainya, tuh akan rugi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.